dan rekan saya akan menjelaskan tentang kompensasi. Yang pertama adalah pengertian tentang kompensasi. Kompensasi adalah segala bentuk imbalan atau balas jasa yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi kepada karyawannya sebagai penghargaan atas pekerjaan mereka atau kontribusi yang telah mereka lakukan. Kompensasi dapat berupa tentang pembayaran langsung seperti upah atau gaji, maupun bentuk lain seperti finansial atau non-finansial yang diterima oleh karyawannya. Setelah penjelasannya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari kompensasi. Apa saja sih fungsi dan tujuan dari kompensasi? Fungsi yang pertama yaitu membantu karyawan memenuhi kehidupannya. Yang kedua, mendorong semangat kerja dan produktivitas karyawan. Yang ketiga, menarik calon karyawan yang berkualitas tinggi untuk masuk ke perusahaan kita. Tujuannya yang pertama, meningkatkan kinerja dan motivasi kerja. Yang kedua, memberikan kepuasan kerja kepada karyawan. Yang terakhir, mewujudkan keadilan pemberian imbalan di perusahaan atau suatu organisasi. Selanjutnya ada penentuan besarnya kompensasi. Di sini dibagi beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu kemampuan perusahaan. Biasanya perusahaan dengan kondisi keuangan yang lebih kuat cenderung memberi kompensasi yang lebih tinggi, serta kebijakan perusahaan, contohnya seperti struktur gaji, sistem bonus, dan standar internal. Yang kedua ada faktor eksternal. Besarnya kompensasi perusahaan ditentukan oleh regulasi pemerintah terkait UMP atau UMK, lalu tingkat persaingan bakat yang ada di pasar kerja, dan tingkat inflasi dan biaya hidup dalam kondisi ekonomi. Yang ketiga, faktor individu karyawan, contohnya kayak pendidikan, keterampilan, kinerja kerja, prestasi, pengalaman kerja, dan masa kerja. Ada SOP pemberian kompensasi. SOP pemberian kompensasi adalah prosedur standar yang digunakan perusahaan untuk mengatur proses pemberian imbalan kepada karyawan secara adil, tepat waktu, dan sesuai aturan perusahaan. Tujuan SOP pemberian kompensasi itu menjalin keadilan dalam pemberian kompensasi, meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, menghindari kesalahan pembayaran, memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, menciptakan transparansi dalam sistem pengajian ruang lingkup. SOP mencakup pada gaji pokok, tunjangan, bonus insentif, uang lembur, THR, potongan gaji. Kompensasi lainnya pihak yang bertanggung jawab yaitu ada HRD. HRD itu mengolah data karyawan dan perhitungan kompensasi. Selanjutnya ada finance atau keuangan, melakukan pembayaran. Atasan langsung seperti memberikan perlakuan gaji. Direktur manajemen yaitu menyetujui kompensasi tertentu. Prosedur pemberian kompensasi, pengumpulan data. Karyawan HRD mengumpulkan data seperti absensi, keadilan, jam lembur, cuti penilaian kerja, dan kedua itu ada perhitungan kompensasi. HRD menghitung seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, insentif, dan potongan BPJS, pajak, keterlambatan, dan lainnya. Yang ketiga itu ada verifikasi dan persetujuan. Data diperiksa oleh HRD disetujui oleh manajer atau pimpinan, memastikan tidak ada kesalahan perhitungan. Dan keempat itu ada proses pembayaran bagian keuangan, menyiapkan transfer gaji, membayarkan kompensasi sesuai jadwal, mengirim slip gaji kepada karyawan. Dan yang kelima itu ada dokumentasi. Semua data disimpan dalam arsip perusahaan, dijaga kerahasiaannya, digunakan untuk audit dan evaluasi. Ketentuan tambahan kompensasi diberikan sesuai kontrak kerja, bonus berdasarkan pencapaian target, keterlambatan pembayaran harus disertai alasan jelas. Dalam perubahan sistem, kompensasi wajib diinfokan kepada karyawan.